Halo, ketemu lagi sama gue Abel di Tour and Throttle. Video ini adalah part 2 dari perjalanan gue ke Citorek. Dalam video ini akan berisi perjalanan gue melewati rute yang gelap dan menegangkan, dari Res Cipanas sampai finish di Gunung Luhur. Juga penginapan dan kegiatan gue menikmati sunrise di Gunung Luhur. Biar nggak ada yang keskip, tonton videonya sampai akhir ya. Sekarang kita udah sampai di Cipanas nih, lagi istirahat bentar. Tadi ada accident sedikit gara-gara jalanan licin sebelum masuk di Singa, gelap banget, jadi nggak sempat record juga. Alhamdulillahnya nggak apa-apa, pun ada minor paling gue ngelecet, alhamdulillah cuma lecet aja. Motornya spionnya kendora ya. Santai. Iya, siap, makasih bang. Kalau dari arah sana tuh arah Rangkas kalau nggak salah. Benar, dari arah sana tuh arah Rangkas. Citorek tuh arahnya ke daerah sana. Kita dari arah sana tadi. Tadi berangkat tuh jam 8, sekarang jam 11. Diupdate lagi ya. Udah lanjut lagi ya. Itu tuh ada rombongan teman-teman. Ada nggak kena? Oh ini kena dikit. Yuk kita kejar yuk yang tadi yuk. Halo guys. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan. Ini gue lagi rest di Cipanas, baru selesai rest di salah satu minimarket yang ternyata pas gue datang ke sana tuh udah tutup. Jadi gue cuma bisa beli sedikit, kemudian ya istirahat di depan emperan tokonya gitu. Saat di Cipanas itu posisi sudah jam 11 sih, sudah cukup malam ya, dan mengkhawatirkan sebetulnya buat gue yang jalan sendirian. Nah inilah sebabnya kalau nanti lo lihat dalam videonya gue banyak mengekor kendaraan-kendaraan lain untuk cari barengan, karena ya sebetulnya rute ke depan tuh bagi gue yang lagi jalan sendirian gini cukup menantang, meskipun sebenarnya ya banyak juga sih barengannya ya, cuman pada jam gue naik ini kelihatannya mereka lagi pada istirahat. 3 rombongan jalan pada saat gue ngeres itu mereka lagi pada ngeres di Saung beberapa kilometer setelah gue jalan. Kalau teman-teman tahu ya, Citorek itu sebetulnya adalah bukan kawasan wisata aslinya bukan kawasan wisata. Gunung Luhur atau yang orang bilang sebagai Citorek gitu, ini sebenarnya namanya Gunung Luhur gitu teman-teman. Cuma sebuah rest area biasa yang sering dilewati oleh pekerja proyek jalan, yaitu menghubungkan antara Lebak sampai ke Sawarna gitu teman-teman. Nah kemudian seperti gue bilang di video sebelumnya, sekitar 2016-2018 gue agak lupa soal itu, ada yang ngupload foto lautan awan di situ, dan kemudian foto itu viral di media sosial. Nah sejak saat itulah tempat itu, si Citorek ini atau Gunung Luhur ini dikenal sebagai destinasi wisata, atau lebih kerennya lagi dibilang sebagai negeri di atas awan. Masya Allah, luar biasa. Karena emang lautan awannya tuh epic banget teman-teman. Pemandangannya tuh lautan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Kalau gue tanya sama si Teteh, ada yang jaga warung di sana tuh, biasanya awan itu memang posisi potensial munculnya adalah pagi hari antara jam 5 sampai jam 7. Itu potensi yang tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan juga di sore hari pun
lautan awan itu bisa juga terbentuk gitu, dan pemandangannya juga nggak kalah saik. Meskipun gue nggak tahu ya, gue belum pernah cobain. Nah, pemandangan ini tuh mirip banget sama Dieng di Jawa Tengah, tapi dengan akses yang lebih dekat dari Jakarta dan Tangerang. Itulah sebabnya Gunung Luhur atau Citorek ini menjadi destinasi touring para goers dari Jakarta dan Tangerang gitu, teman-teman. Meskipun begitu, nanti teman-teman bisa lihat di depan tuh, akses jalan ke Gunung Luhur itu sebenarnya cukup menantang. Tanjakannya curam, terlebih lagi kalau misalnya kita berangkat dari Cipanas ya, yang kita akan jalanin ke depannya ini, tanjakannya curam dan beberapa bagian tuh masih ada yang berbatu gitu. Ini yang bikin perjalanan naik motor atau mobil off-road ke sini jadi pengalaman seru tersendiri. Sebenarnya nggak perlu mobil off-road juga sih ya, tapi ya kan jalannya seperti teman-teman lihat ya, udah pada di beton dan aspal. Cuman ya memang kalau gua nggak salah, setelah Gunung Luhur tuh memang jalanannya kembali agak rusak. Nah, sebelah kanan tuh sebenarnya rest area tuh teman-teman. Ada para peturing juga lagi ngeras di situ yang gue lihat. Nah, ini kita ngikutin mobil. Terus terang ini gue ngikutin mobil agak lama sih, sambil gue nyari barengan sebetulnya. Meskipun nanti mobilnya pisah di tengah jalan. Gue pikir sih mobil ini akan lanjut terus sampai ke Citorek, ternyata enggak teman-teman. Tahu gitu gue kebut aja dari awal, tapi ya nggak apa-apa. Ya namanya juga cari barengan ya, cari tebengan, ya cari barengan lah. Kemudian kemarin kalau misalnya teman-teman ikutin video gue sebelumnya, gue sebut di situ bahwa Citorek adalah bagian dari Kasepuhan. Betul, wilayah Gunung Luhur atau wilayah Citorek itu setelah gue googling ya, correct me if I'm wrong, dan again, adalah bagian dari Kasepuhan Citorek yang masih menjaga tradisi leluhurnya mereka gitu. Jadi selain menikmati alam, sebetulnya sih kalau misalnya kita punya waktu yang lebih dan ada keinginan lebih gitu ya, kita juga bisa melihat kebudayaan lokal yang masih kuat di sana. Nanti ada rest area di atas itu juga dikelola oleh masyarakat adat Citorek. Nanti gue akan sempat berhenti di rest areanya Citorek, itu yang dikelola oleh masyarakat adat Kasepuhan. Correct me if I'm wrong, then again. Nah itu tadi mobil ke kiri, dan gue akhirnya harus melihat lagi rute perjalanannya. Kira-kira gue udah bakal berapa lama di perjalanan gitu. Yuk gas terus, jos terus. Perjalanan masih cukup panjang, kira-kira 40 menitan lah dari sini, masih ke arah atas gitu. Dan ya seperti dilihat di videonya ya, gue akhirnya sendirian teman-teman. Hampir tidak ada penerangan jalan. Gue nggak tahu nih sebutannya kampung ke kampung atau gimana ya, tapi kalau itu bisa disebut kampung atau perumahan, jarak antara satu dan yang lain tuh kan cukup panjang. Nah, di antaranya itu tuh nggak ada penerangan jalan teman-teman, dan gue sendirian, dan itu cukup mencekam buat gue. Tapi alhamdulillah ya, qadarullah, alhamdulillah
gue selama perjalanan itu merasa tenang, mencekam sih, menegangkan bagi gue sendiri sih menegangkan, tapi gue merasa tenang. Nah ini rest area yang gue bilang, rest area Gunung Kendeng. Nah ini menurut berita yang gue lihat ya, tentu dari internet, googling gitu, ini adalah dikelola oleh masyarakat Kasepuhan gitu teman-teman. Lihat deh, bangunan-bangunannya masih mengikuti seperti bentuk leit, seperti bentuk seperti bentuk rumah adat dari masyarakat Citorek, masyarakat Kasepuhan. Lagi-lagi gue gak tahu banyak soal itu, kalau misalnya ada yang salah mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi, gue pun ingin belajar. Nah gue berhenti sebentar di sini untuk sebenarnya untuk cari barengan, tapi ternyata nggak ada juga di sini barengannya. Akhirnya gue buang air sebentar gitu sambil memantau keadaan. Kemudian, nah ini di perjalanan ini luar biasa gelap ya teman-teman, masih naik terus, masih naik terus. Kemudian nih teman-teman, ada sesuatu hal yang perlu kita cermati juga sih ya. Di Gunung Luhur itu, meskipun di siang hari bisa cukup panas, tapi suhu di pagi dan malam hari bisa sangat dingin, terutama di musim hujan. Jadi cuacanya tuh bisa berubah secara drastis gitu. Makanya kalau kesini sangat disarankan untuk pakai jaket yang lebih tebal gitu. Kalau jaket-jaket katun tipis gitu, gue khawatirnya ya tetap tembus juga sih. Karena gue sendiri aja pakai jaket tebal di sini, alhamdulillahnya cukup bisa menangkis dingin ya. Karena ini aslinya kalau gue pakai jaket itu di Jakarta, di Tangerang, tentu gue akan kepanasan. Tapi selama perjalanan ini dan selama di Citorek gue tidur tuh gue pakai jaket itu, dan alhamdulillah nggak kenapa-napa. Jadi memang aslinya sih dingin sih di sana tuh teman gitu. Kemudian kalau misalnya mau ke Citorek, daripada banyak yang kecele, dan gue dapat ceritaan juga, bukan jarang juga ada orang datang ke Citorek, ke Gunung Luhur tuh, kemudian mereka kecele karena nggak dapat melihat awannya. Jadi kita cuma bisa bilang potensi ya, potensi untuk melihat lautan awan itu bisa dinikmati dengan maksimal mulai dari pagi-pagi banget, sekitar pukul 5 sampai pukul 7. Kalau kesiangan awannya bisa cepet hilang karena terkena sinar matahari gitu, atau mungkin cuacanya berubah jadi lebih hangat atau apa, mungkin gue nggak tahu. Ya mungkin karena hujan juga itu bisa gitu. Menurut keterangan si ibunya sih begitu ya. Ibu teteh yang gue datangin di rest area Gunung Luhur, tempat gue akhirnya menginap di sana. Jadi ada warung yang dikelola oleh ibu itu, yang dia menawarkan ke gue ada kamar kosong, dan gue akhirnya menginap di sana gitu. Yang tadinya gue nggak pengen menginap, gue pengen koboyan aja gitu, tidur aja di warungnya, dan itu dibolehkan, in which itu dibolehkan. Tapi akhirnya atas beberapa alasan gue lebih baik untuk tidur di kasur dengan kenyamanan sedikit lebih baik gitu teman-teman. Ini tuh daerah kampung ya, ini kalau gue nggak salah ini adalah, nanti di depan kalau nggak salah gue ngeliat ada leit ya di daerah-daerah sini tuh. Ini adalah kampung-kampung tuh ya, itu tadi seperti gue bilang, Citorek ya, masyarakat adat Citorek. Meskipun memang kelihatannya sudah cukup modern ya, gue nggak paham apakah boleh masyarakat adat itu mengembrace atau mengikuti jejak modernitas di Kasepuhan. Itu adat yang gue nggak tahu. Kalau ada yang tahu boleh silakan dikasih tahu guanya, karena ya kita sama-sama belajar
Tuh sebelah kiri kita ada Leit. Leit itu adalah lumbung padinya masyarakat Kasepuhan, hasil panen padinya ditaruh di sana, yang kemudian bisa menciptakan swasembada pangan, bahkan dicipta gelar sendiri. Kalau misalnya di ini sebelah kiri tuh lihat ada Leit ya, itu sebutannya Leit, ada bentuk-bentukan atap segitiga gitu, sebuah bangunan yang besarnya seperti pos kamling tapi tidak ditinggali di sana. Itu adalah buat lumbung padinya mereka gitu. Bagi yang belum tahu, sedikit info, gue cuma sekedar sharing aja. Di Kasepuhan Gelar Alam, bukan Kasepuhan Citorek, gue belum dengar kabar kalau di Kasepuhan Citorek. Di Kasepuhan Gelar Alam itu mereka bisa swasembada pangan sampai 100 tahun ke depan, teman-teman. Jadi mereka nggak khawatir mereka nggak bisa makan sampai 100 tahun ke depan atas dasar tabungan padinya mereka. Itu luar biasa emang. Mereka punya tata kelola masyarakatnya sendiri, luar biasa. Para pemimpin adat dan masyarakat adat Kasepuhan itu. Fakta menarik lainnya, teman-teman, Citorek Gunung Luhur ini karena pemandangan lautan awannya, banyak yang nyebut sebagai versi mini dari Dieng atau Bromo. Bedanya ya tadi, akses ke sini lebih dekat buat orang-orang di area Jabodetabek. Nanti ada footage kok, teman-teman bisa nilai sendiri apakah klaim tersebut betul ataukah bagaimana. Silakan nanti dinilai sendiri. Kemudian selain Gunung Luhur, di sekitar Citorek itu juga ada beberapa tempat yang menarik, seperti Leuwih Celing, in which gue sebenarnya juga belum sempat ke sana. Itu bentuknya adalah air terjun tersembunyi, dan kemudian juga ada, kalau diteruskan terus itu sampai ke Sawarna yang punya pantai eksotis gitu. Ini teman-teman, daripada kita mengikuti jalur yang cukup mencekam kayak gini, lebih baik kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang menyenangkan ya, fakta-fakta yang menarik. Tapi betul-betul teman-teman, sedikit flashback pada saat gue riding ini kan hampir jam 12 malam ya. Gue start dari Cipanas itu kan udah jam 11 malam ya. Alhamdulillah gue merasa di welcome, merasa tenang gitu. Merasa tenang tuh dalam arti kata insya Allah there's nothing gonna happen, insya Allah ya, meskipun jalurnya ya gelap-gelapan kayak gini gitu. Nggak tahu, ada perasaan gimana ya, perasaan disambut ya, anehnya seperti merasa seperti itu. Karena bulan sebelumnya dari gue berangkat ini adalah kan gue berangkat ini di bulan September atau Oktober gitu ya. Di Agustusnya itu gue ke Kasepuhan Gelar Alam, teman-teman, alam yang ada di Sukabumi gitu. Dulu gue merasa masyarakatnya menjaga tatanan keamanan, tatanan hidupnya dengan sangat baik gitu. Jadi gue nggak merasa ketakutan yang bagaimana gitu ya, seperti halnya kalau kita berkendara mungkin di Jakarta di jam-jam rawan, jam-jam sepi gitu, mungkin ya nauzubillah min dzalik, mungkin ada kejahatan atau apa gitu, nauzubillah min dzalik. Tapi di sini nggak ada kayak gitu. Meskipun gue riding sendirian, dan yang riding sendirian itu selama perjalanan bukan cuma gue ngeliat juga ada riders lain yang juga riding sendirian gitu, teman-teman.
kita udah sampai nih di tempat istirahatnya. Alhamdulillah bisa torek. Sekarang tinggal kita duduk aja kali ya. Mohon maaf teman-teman, gue nggak nge-record perjalanan akhir dari setelah gue ngelewatin ridingan itu sampai ke rest areanya, karena kayaknya seinget gue memorinya tuh udah hampir penuh deh tuh. Tapi pada saat hampir nyampe di situ gue merasakan perasaan yang kayak nembus awan gitu teman-teman, dan itu perasaan yang luar biasa meskipun gue sambil gelap-gelapan. Nah, ini adalah warung tempat gue singgah dan akhirnya menginap gitu. Di sini kalian tentu bisa beli makanan, bisa beli minuman, bisa, kalau nggak salah ada nasi goreng, nasi telur segala macam gitu-gitu. Nasi ayam juga kayaknya ada deh, kayaknya sih ada gitu. Nah, di sini teman-teman, kalian pun sebenarnya bisa nginep di pelataran di warungnya itu, tapi gue pilih untuk tinggal di dalam. Yes. Akhirnya gue sampai di warungnya Gunung Luhur. Tadi tuh gue udah sempat makan, udah sempat ngeres, udah sempat ngeteh juga udah. Nah sekarang karena gue sendirian, gue capek, gue mau istirahat. Karena rasanya kurang enak ya, kurang adil buat badan. Tidak memperlakukan badan dengan adil kalau gue harus istirahat di depan warung. Jadi akhirnya gue putuskan untuk sewa kamar, sewa tempat tidur. Ini ada bentuk kamarnya ya, cukup aja lah buat gue sendiri. Sebenarnya tadi si tetehnya nawarinnya 150.000, cuman gue tadi nego, bisa nggak sih kalau setengah aja 75, atau mengingat gue juga cuma berapa jam, paling jam 5 gue udah cabut lagi. Gue ternyata nggak bisa karena ada kerja sama pengelola. Ya udah, tapi tetap aja akhirnya bisa nego 130.000. Kita pinter-pinter kalian aja lah, pokoknya quite fair, cukup lah buat ngeres. Yang gue pengen tidur doang gitu, terus alarm pagi besok jam 5 gue pengen lihat mataharinya, sunrise seperti apa. Terus udah deh, kita balik lagi ke Tangerang karena jam 4 sorenya gue harus kerja lagi. Ternyata sebenarnya gue pengen mampir ke pemandian air panas Lebak Buana, tapi ntar kita lihat aja waktunya cukup atau enggak. Karena perjalanan tadi berangkat itu sekitar 4,5 jam, in which cukup mepet. Kalau misalnya gue bertolak dari sini jam 8 sampai rumah lagi kan jam 12, artinya sangat mepet, kelihatannya nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, besok kita lihat aja gitu deh teman-teman. Oke, gue mau istirahat dulu, bener-bener harus manage waktunya dengan baik karena ternyata besok hariku padat. Gitu aja dulu, kita terusan besok, sunrise-an besok pagi-pagi. Oke, ketemu besok pagi insyaallah. Oke, ini pagi-pagi kita berkegiatan lagi sih. Ini adalah naik tangga, naik ke area Gunung Luhur. Kamar yang tempat kita tiduri itu, warungnya adalah bagian dari rest area Gunung Luhur. Nah, bagian yang kita naikin ini adalah yang disebut dengan Gunung Luhur gitu teman-teman. Kelihatan ya pemandangannya tuh ya. Ini lensanya kan gue pakai kayaknya ultra wide ya, ultra wide nih, jadi kelihatannya sangat lebar. Padahal kalau dilihat mata tuh nggak segitu jauhnya teman-teman, sangat megah. Ini benar-benar kayak apa ya sebutannya, majestic ya, majestic sih pemandangannya tuh, sangat mengagumkan gitu. Nah itu jalan ke sana itu bisa tembus ke Sawarna teman-teman. Nah seperti kelihatan di sini ya, banyak sih sebenarnya tuh pada riding ke sini gitu, para riders pada riding ke sini tuh. Ada berapa kelompok ya, puluhan kelompok udah barengan sama kita gitu di hari yang sama. In which di hari Jumat memang sih itu adalah some kind of best time ya kalau misalnya kita mau riding dan menikmati Citorek. Berangkatnya malam, kita bisa nikmati pagi jam 8, jam 9 kita bisa balik lagi ke Jakarta, Tangerang ataupun di mana rumahnya, sekitar area Jabodetabek mungkin ya. Buat yang belum tahu, hobi gue sebenarnya adalah fotografi, dan gue itu mulai dari kuliah juga cari duitnya di fotografi, videografi, dan editing. Jadi ya kamera adalah salah satu hal bagian yang tidak terpisahkan dari gue.
Gitu teman-teman. Jadi ya itu, visual adalah bagian dari keseharian gue, dari cara gue melihat sesuatu gitu teman-teman. Tuh rame banget ya, pada yel-yel gitu, pada menikmati kebersamaan ridingnya mereka. Citorek tuh teman-teman, kalau lo liatin ya, kita tuh sebenarnya nggak cuma bisa ngeres dan tidur di warung di lingkup rest area doang, tapi di bawah itu ada banyak juga yang bisa ngecamp gitu teman-teman. Mereka ngecamp memang sih nggak di area rest area yang gue lihat ya, tapi mereka ngecampnya di seberang jalan rest area itu, dan itu berderet, ada beberapa tenda kemarin pas gue lihat itu. Itu adalah pengalaman yang mungkin bagi beberapa orang lebih seru ya. Kemudian gue nggak tahu, yang gue tahu adalah di depan Gunung Luhur itu, di seberang jalan dari Gunung Luhur itu sendiri. Tapi mungkin ya di area ini, di area sekarang kita berdiri ini bisa dibuat camping. Itu gue nggak tahu, mungkin harus ditanyain lagi. Buat teman-teman yang tahu mungkin bisa dikasih tahu ke gue hal-hal kayak gitu. Nah di sini gue juga bersenda gurau sama pengunjung ya, mereka buka obrolan kita tanggepin, dan kita buka obrolan juga mereka tanggepin. Ya alhamdulillah begitulah. Kalau kita sama-sama menikmati hobi yang sama gitu, yaitu adalah touring dan adventuring ke lokasi atau wilayah-wilayah yang menarik untuk kita eksplorasi gitu teman-teman. Ini kita udah mau ada di penghujung video tuh, lihat kan, Masya Allah indah sekali teman-teman. Hanya berjarak 3 jam dari Tangerang, 3 jam 4 jam, mungkin 5 jam dari Jakarta sudah bisa menemukan hal kayak gini. Bagi gue ini adalah salah satu bentuk menenangkan pikiran, menenangkan hati juga, mungkin kesenangan gue dalam riding, dalam touring, dalam baik mobil, motor. Gue cukup hobi gitu, dan ini adalah salah satu yang bisa mendistraksi pikiran gue dan menyegarkan pikiran gue untuk menghadapi hal-hal kehidupan di keseharian gitu teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir. Gue sangat-sangat respect, senang, humble. Gue merasa senang bisa berbagi cerita ini sama teman-teman. Oke, terima kasih. Dan kalau bisa senang sama videonya, bisa like, comment, subscribe tentu. And we're gonna see each other on the next one, on the next video of course. Okay. Sampai ketemu di video part 3 yang akan jadi final dari perjalanan touring singkat ke Citorek kali ini. Alright, see you on the next one.